Hai guys, sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Anatomi fisiologi organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Organ reproduksi wanita bagian eksternal, yaitu ada mans pubis, berbentuk segitiga yang melindungi simfibis pubis. Terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Mans pubis memiliki fungsi dalam proses rangsangan seksual karena mengeluarkan zat feromon. Selanjutnya ada labia mayor, terletak di samping labia minor bagian luar, dan tertutupi oleh rambut, berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora ini letaknya ada di samping labia mayora, bagian dalam dan tidak tertutup oleh rambut. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Labia minora tidak tertutupi rambut seperti labia mayora. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris itu terletak di bagian atas labia minora, berupa tonjolan kecil, dan organ ini sangat sensitif dan berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual. Vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong, terletak antara labia minora, klitoris, dan juga forset. Berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama karena memiliki kelenjar paravagina. Himen terletak pada vagina dan berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. Bagian selanjutnya itu ada perineum, yaitu merupakan daerah muskular yang ditutupi oleh kulit antara introitus vagina dan juga anus. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk mengontrol proses buang air besar dan juga buang air kecil untuk menjaga proses peristaltik ini agar tetap normal, dan juga fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Ada organ reproduksi perempuan pada bagian dalam. Yang pertama itu ada vagina, yang merupakan penghubung genitalia antara yang eksternal dan juga genitalia yang internal, yang terletak di bawah rahim. Nah, vagina ini merupakan saluran penghubung rahim ke labia dan juga ke vulva sebagai jalan masuknya. Di ujung dalam, vagina terhubung dengan serviks, dan vagina ini berfungsi untuk mengeluarkan darah menstruasi dari rahim ke luar. Yang kedua, ada uterus. Uterus merupakan organ otot yang berbentuk seperti buah pir terbalik yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus inilah tempat berkembangnya sel telur yang dibuahi sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Yang ketiga, ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini merupakan saluran yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm. Tuba Fallopi ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Ovarium sendiri merupakan sepasang organ reproduksi wanita berbentuk seperti kacang almond. Ovarium terletak di antara panggul dan di dekat ujung saluran tuba Fallopi. Organ ini menghasilkan sel telur yang dikenal dengan berbagai istilah seperti ovum dan oksid. Anatomi fisiologi organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki dikelompokkan menjadi dua, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Untuk yang pertama yaitu penis. Penis tersusun atas 3 jaringan erektil, yaitu 1 corpus spongiosum dan 2 corpus cavernosa, yang dilapisi oleh jaringan tunica albuginea. Uretra terletak di corpus spongiosum. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma, serta sebagai alat untuk memasukkan sperma ke dalam vagina. Skrotum. Skrotum merupakan bagian dari organ reproduksi pria, yang bentuknya menyerupai kantung kulit dan menggantung di bagian pangkal penis. Sebagai pembungkus testis dan berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis yang berguna untuk produksi sperma yang sehat. Untuk yang selanjutnya itu organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Bagi pertama yaitu testis. Testis merupakan organ genitalia interna pria. Pada paranormal berjumlah 2 dan terbungkus oleh skrotum. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Dan kedua, fasa efferentia, sebuah tabung organ reproduksi bagian dalam yang dimiliki oleh laki-laki yang berfungsi untuk menampung sperma. Epididymis adalah saluran yang berada di dalam skrotum yang menempel pada bagian belakang testis. Epididymis menghubungkan antara testis dengan vas deferens. Epididymis berfungsi sebagai alat pengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis, serta mengabsorbi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara dalam jangka waktu 3 minggu. Vas deferens. Vas deferens adalah saluran penghubung antara epididymis dengan uretra pada penis. Di ujungnya terdapat saluran ejakulasi yang berfungsi sebagai menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra saat ejakulasi. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan seluruh tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Vesika seminalis adalah sepasang kelenjar dari sepasang bagian belakang dasar kandung kemih pria, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Kelenjar prostat terletak di bagian
bawah kandung kemih, menghasilkan cairan basal berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Dan Cowperi atau bulbouretralis adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis, berfungsi menghasilkan cairan pelicin atau pelumas sebelum terjadinya ejakulasi. Proses terjadinya kehamilan. Kehamilan dimulai dengan adanya proses fertilisasi, yaitu proses di mana terjadinya peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Pada awalnya, sel telur yang sudah matang, lebih tepatnya dikenal sebagai oosit sekunder, akan keluar dari ovarium, kemudian akan ditangkap oleh fimbriae, dan kemudian akan masuk ke dalam tuba falopi. Di sepanjang permukaan tuba falopi terdapat rambut-rambut cilia yang akan membantu pergerakan sel telur di sepanjang tuba falopi menuju ke uterus. Saat terjadinya ejakulasi pada pria, jutaan sel sperma itu akan masuk ke dalam rahim atau uterus, kemudian menuju ke tuba falopi dengan bantuan dari kontraksi dinding uterus. Nah, si sel sperma ini bergerak secara tidak terarah, sehingganya banyak dari sel sperma yang akan terperangkap pada silia di tuba falopi dan juga beberapa ada yang terperangkap pada antibodi yang ada di uterus. Tetapi kenapa ya ada sel sperma yang dapat bertemu dengan oosit sekunder? Nah, hal itu terjadi karena saat akan terjadi pembuahan, si oosit sekunder ini akan menghasilkan sebuah zat kimia yang berguna sebagai sinyal agar si sel sperma itu dapat menemukan si sel telur tersebut. Saat satu sel sperma berhasil melakukan kontak dengan seluruh bunjil pada sel telur, maka akrosom pada sel sperma akan menghasilkan suatu enzim hidrolitik yang berfungsi untuk melubangi selubung sel telur tersebut. Sehingganya sel sperma dapat masuk ke dalam sel telur. Lebih tepatnya, hanya nukleus pada sel spermanya lah yang masuk ke dalam sel telur, dan ekor pada sel sperma akan tetap di luar sel telur. Saat nukleus sel sperma berhasil memasuki sel telur, maka akan terjadi perubahan pada jenis sel telur yang mengakibatkan sel sperma lain tidak dapat memasuki sel telur. Nah, proses masuknya sel sperma pada sel telur akan merangsang si sel telur tersebut atau oosit sekunder untuk melakukan pembelahan meiosis yang kedua. Lalu, pronukleus jantan akan melebur dengan pronukleus betina sehingga menghasilkan suatu zigot yang bersifat diploid. Zigot tersebut akan terus mengalami pembelahan sampai menjadi fetus. Nah, pembelahan tersebut terdiri dari beberapa fase, yaitu fase morulasi, blastulasi, dan juga gastrulasi. Nah, zigot yang ada pada tuba falopi akan terus mengalami pembelahan sampai menjadi morula. Kemudian morula tersebut terus mengalami pembelahan di sepanjang perjalanannya dari tuba falopi ke uterus. Nah, saat sudah di uterus, morula sudah menjadi blastula. Kemudian morula tersebut akan mengalami implantasi di endometrium pada rahim. Blastula yang sudah mengalami implantasi akan masuk ke dalam fase gastrula, di mana blastula tersebut akan berkembang menjadi embrio. Pada proses tersebut, embrio akan terus mengalami perkembangan di dalam uterus sampai menjadi suatu fetus atau janin yang siap untuk dilahirkan. Pengertian menstruasi. Apa sih menstruasi itu dan bagaimana proses menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi daripada dampak siklus bulanan atau luruhnya dinding rahim yang dipersiapkan untuk proses kehamilan. Menstruasi pertama bisa terjadi lebih cepat atau lebih lambat, namun siklus pertama pada menstruasi ini biasanya terjadi pada usia 12 tahun atau 2-3 tahun setelah payudara tumbuh. Siklus menstruasi. Fase menstruasi. Fase menstruasi ditandai dengan luruhnya endometrium atau dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Fase ini dimulai sejak hari pertama menstruasi dan berlangsung selama 4-6 hari. Fase folikuler. Memasuki fase folikuler, ovarium akan membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Folikel dan sel telur tersebut akan tumbuh dan merangsang penebalan pada dinding rahim. Fase ini biasanya berlangsung selama 11-27 hari bergantung pada siklus untuk setiap wanita. Fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi saat ovarium melepas sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi oleh sperma di bagian seluruh indung telur. Akan tetapi, apabila tidak terjadi pembuahan, sel telur akan melebur dalam waktu 24 jam setelah fase ovulasi. Fase luteal. Fase luteal ditandai dengan sel telur yang berubah menjadi jaringan yang disebut corpus luteum. Jaringan ini akan mengeluarkan hormon yang membuat dinding rahim menjadi lebih tebal. Namun, apabila tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan menyusut dan kembali diserap. Selanjutnya, lapisan rahim akan lurus selama menstruasi. Fase luteal terjadi selama 11-17 hari. Organ reproduksi wanita akan mempersiapkan kehamilan setiap bulannya. Persiapan ini ditandai dengan terjadinya penebalan pada dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Apabila kehamilan tidak terjadi, endometrium akan luluh dan keluar bersama darah melalui vagina. Inilah yang kita kenal dengan menstruasi. Cukup sekian penayangan video dari kami. Terima kasih.